Sintayong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin bahagia sebab pemain FC Copenhagen. Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia? Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Malik Rizaldi ke timnas Indonesia, bukti Sintayong tidak tutup mata dengan talenta di BRI Liga 1. Pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia punya arti yang penting. Malik Rizaldi jadi bukti bahwa talenta bagus yang ada di BRI Liga 1 tetap dipantau pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Selama ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa Sintayong kurang memperhatikan liga domestik, sebab dia jarang terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga BRI Liga 1. Sintayong justru rajin berburu pemain ke luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat safari ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain untuk menyaksikan aksi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun tudingan itu terpatahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Pencarian talenta keturunan berlanjut akan tetapi pemain lokal juga dapat apresiasi. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Namun sebuah kabar baik datang bagi pemain 27 tahun itu. Menyusul cedera yang dialami Yance Sayuri, Sintayong harus memanggil pemain baru. Dia kemudian memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performa, pemanggilan Malik Rizaldi bisa dibilang objektif. Sebab dia tampil sangat bagus untuk Madura United. Dia membawa timnya lolos ke final BRI Liga 1, mencetak 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi sekaligus jadi bukti bahwa pemain yang tampil bagus di BRI Liga 1 juga bakal dilirik Sintayong.
Malik Rizaldi memberi harapan bagi talenta lokal bahwa pintu timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain. Shin Tae-yong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun beredar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdon. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra. Romenyi dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romenyi maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romenyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romenyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi. Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bisa kian tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai bek kasta teratas Jepang bersedia bela Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal punya opsi tambahan di lini pertahanan setelah salah satu bintang kasta teratas Liga Jepang, Riku Matsuda, menyatakan minatnya untuk bela skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal jalani partai sengit di kualifikasi Piala Dunia setelah lolos ke putaran ketiga. Tergabung di grup C, anak asuh Shin Tae-yong tersebut bakal berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Keenam tim tersebut akan bersaing memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026 serta 2 tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi. Bakal hadapi lawan-lawan tangguh, pelatih Shin Tae-yong pun harus mempersiapkan skuad dengan matang. Salah satunya dengan mencari para pemain diaspora tambahan dari kompetisi Eropa untuk menambah kualitas timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir ada 2 nama pemain keturunan Eropa yang dikabarkan masuk sebagai kandidat naturalisasi baru timnas. Mereka adalah Kevin Dix serta Ole Romenyi. 2 bintang tersebut saat ini tengah tampil di kasta teratas Eropa. Selain 2 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa pemain keturunan lain yang bisa menjadi opsi buat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Riku Matsuda, bek berpengalaman di kasta teratas Liga Jepang ini layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk memperkuat barisan pertahanan. Dalam salah satu wawancaranya saat mengunjungi Jakarta lalu, pemain dari Gamba Osaka ini mengaku sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Jika melihat dari rekam jejak kariernya, Riku Matsuda memang cukup layak mendapat kesempatan tampil membela timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, tercatat Riku Matsuda sudah 9 musim bermain di ajang J-League atau kasta teratas Liga Jepang. Secara keseluruhan pemain 33 tahun ini sudah bermain dalam 216 pertandingan J-League dengan torehan 6 gol serta 15 assist. Sedangkan di musim ini dirinya yang baru pulih dari cedera mampu tampil dalam 10 pertandingan buat Gamba Osaka dan membawa tim bertengger di urutan ketiga klasemen J-League. Saat masih memperkuat Ceruzo Osaka, dirinya bahkan sukses menjuarai masing-masing 1 trofi J-League Cup, The Emperor Cup, serta Japanese Super Cup. Berbekal pengalaman tampil di kasta teratas Liga Jepang hingga raih gelar juara, kehadiran Riku Matsuda mungkin bisa jadi tambahan tenaga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot kembali bela timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya kepada Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia.
Elkan Bagot membuka peluang siap membela timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. STY harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh timnas Indonesia jelang laga playoff Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat Coach Shin harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama timnas Garuda saat ini, Jordi Amat, tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini.